Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana, wahai Tuhan kami, amanna, telah beriman kami. Bima, dengan apa-apa, anzalta, yang telah menurunkan engkau. Maksudnya kitab Injil. Wattaba'na, dan telah mengikuti kami ar-rasula, pada utusan, maksudnya Nabi Isa. Oleh karena itu, faktubna, maka semoga menulis engkau Allah pada kami ma'asyahidina, bersama orang-orang yang menyaksikan. Yang dimaksud orang-orang yang menyaksikan, dia adalah Nabi Muhammad dan umatnya, yang menyaksikan tentang terhadap utusan-utusan sebelum Nabi Muhammad. Jadi orang-orang yang membela pada Nabi Isa, di para Hawariyun itu, kemudian berdoa pada Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami telah beriman pada kitab Injil yang telah engkau turunkan. Dan kami juga telah mengikuti pada utusan, pada Nabi Isa. Oleh karena itu, tulislah ya Allah, kami termasuk golongannya orang-orang yang menyaksikan. Itu golongannya Nabi Muhammad beserta umatnya yang menyaksikan terhadap utusan-utusan sebelumnya. Jadi yang menyaksikan tentang kebenaran Nabi Muhammad dan Rasul-Rasul sebelumnya. Yang dimaksud ma'asyahidin itu. Wa makaru, dan berupadaya mereka orang-orang Bani Israel, diberupadaya untuk membunuh kepada Nabi Isa di Baitul Maqdis. Wa makaro, dan berupadaya sapa Allahu Allah. Kemudian orang-orang Bani Israel berupadaya, berusaha untuk membunuh pada Nabi Isa di Baitul Maqdis, seperti yang diceritakan di ayat 52 itu. Namun oleh Allah, upadayanya orang-orang Bani Israel itu digagalkan oleh Allah. Wallahu, dan Allah iku khairul makirina, sebaik-baik zat yang berupadaya. Dan akhirnya yang menang dia adalah upadaya Allah. Karena Allah itu sebaik-baiknya zat yang berupadaya. Meskipun orang-orang Bani Israel berusaha untuk membunuh pada Nabi Isa, namun akhirnya usaha orang-orang Bani Israel itu digagalkan oleh Allah. Dan yang berhasil, yang menang adalah usahanya Allah, upadayanya Allah. Ketika itu qala, berfirman sapa Allahu Allah. Ya Isa, wahai Isa, inni, sesungguhnya aku Allah, iku mutawafika, zat yang menghilangkan kepadamu. Mematikan di sini maksudnya menghilangkan jasadnya, menghilangkan roh dan jasadnya Nabi Isa dari alam dunia. Jadi bukan mati tapi dihilangkan roh dan jasadnya. Wa rafi'uka, dan zat yang mengangkat padamu, ilayya, padaku Allah, diangkat ke langit. Wa mutahhiruka, dan zat yang mensucikan kepadamu, artinya menyelamatkan, minal ladina, dari orang-orang kafaru, yang kufur mereka. Wa ja'ilul ladina, dan zat yang menjadikan orang-orang, wa ja'ilul ladina, dan zat yang menjadikan orang-orang, ittaba'uka, yang mengikuti mereka, alladina, kepada engkau Isa, dijadikan fauqal ladina kafaru, di atasnya orang-orang kafir. Artinya mengalahkan orang-orang kafir, ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Ketika itu
Allah berfirman kepada Nabi Isa, "Ya Isa, sesungguhnya aku akan menghilangkan roh dan jasadmu dari dunia. Aku akan mengangkatmu ke sisiku," artinya diangkat ke langit. "Dan aku Allah akan menyelamatkanmu dari orang-orang kafir. Dan aku juga akan menjadikan pengikut-pengikutmu bisa mengalahkan orang-orang kafir sampai hari kiamat." Di Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit bertepatan dengan Lailatul Qadar. 6 tahun sesudah Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit, kemudian ibunya Maryam wafat. Di ibunya Nabi Isa, Maryam wafat 6 tahun setelah diangkatnya Nabi Isa ke langit. Di ceritanya ayat ini dijelaskan dalam sebuah riwayat, An Ka'bin qala lamma ra'a Isa qillata man ittaba'ahu wa kathrata man kadzabahu syakadzalika ila Allah fa auhallahu ilaihi inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, seterusnya itu al-ayah. Jadi ketika Nabi Isa melihat pengikut-pengikutnya hanya sedikit, sementara orang yang mendustakan padanya banyak, kemudian Nabi Isa mengadukan hal itu kepada Allah. Lalu Allah memberi wahyu pada Nabi Isa ini, "Ya Isa, saya akan menghilangkan jasad dan rohmu, dihilangkan dari dunia. Saya akan mengangkatmu ke langit, dan saya akan menyelamatkanmu dari orang-orang kafir, dan saya akan menjadikan pengikut-pengikutmu selalu bisa menang, mengalahkan orang kafir sampai hari kiamat." Yang dimaksud alladzina taba'uka, pengikutnya Nabi Isa di sini adalah orang-orang Nasrani zaman Nabi Isa. Adapun setelah kenabiannya, setelah itu atau setelah kenabiannya Nabi Muhammad, yang dimaksud pengikutnya Nabi Isa ini adalah orang-orang Islam. Yang dimaksud alladzina taba'uka itu kalau zaman Nabi Isa dulu, dia adalah orang-orang Nasrani zaman Nabi Isa. Atau kalau setelah Nabi Muhammad adalah orang-orang Islam. Di orang Islam yang betul-betul Islam mesti juga akan mengikuti kepada Nabi Isa. Karena sudah menjadi ketentuan Allah bahwa umatnya Nabi Muhammad selain percaya kepada Nabi Muhammad juga mempercayai utusan-utusan yang lain. Di amanar rasulu bima unjila ilahi mir rabbi wal mu'minun itu. Di bawah Nabi Muhammad dan orang-orang iman pengikutnya, dia akan mempercayai pada nabi-nabi selain Nabi Muhammad termasuk itu. Tumma ilayya, kemudian padaku Allah marji'ukum, tempat kembali kamu sekalian. Fa'akumu, maka akan menghukumi kami Allah bainakum, di antara kamu sekalian. Fima, di dalam apa-apa, kuntum yang ada kamu sekalian, fihi, di dalam ma, ikutakhthalifuna, berselisih kamu sekalian. Di kemudian kamu sekalian nanti akan dikembalikan padaku Allah. Lalu aku akan menghukumi masalah agama yang kalian jadikan perselisihan selama di dunia. Yang waktu di dunia, di kalian akhirnya menjadi sebagian ada yang iman, sebagian orang kafir, maksudnya masalah agama, itu akan kami hukumi nanti. Yang iman, ya diberi pahala, dimasukkan surga, sementara yang kafir akan diberi dosa, dimasukkan ke dalam neraka. Rupani hukum Allah ini. Fa'ammal ladina, maka adapun orang-orang kafaru, yang kufur mereka, iku fa'u'adzibuhum, maka akan menyiksa kami Allah hum, pada mereka orang kafir, adzaban, dengan siksaan syadidan, yang berat, fid dunya, di dalam dunia, wal akhirati, dan akhirat. Di dunianya diperangi orang iman,
ditawan, disuruh bayar pajak. Di akhiratnya jelas masuk neraka. Wa ma lahum, dan tidak ada bagi mereka orang-orang kafir min nasirin, orang yang menolong. Dirupani hukum Allah. Adapun orang-orang yang kufur, maka akan kami siksa dengan siksaan yang berat pada waktu di dunianya. Itu diperangi oleh orang iman, ditawan, dan disuruh bayar pajak. Dan juga akan disiksa dengan siksaan yang berat di akhirat, dimasukkan neraka. Nah, kalau sudah seperti itu, tidak ada orang yang bisa menolong. Ini hukum Allah terhadap orang-orang kafir besok di akhirat ini. Wa ammal ladina, dan adapun orang-orang amanu, yang beriman mereka, wa amilu, dan beramal mereka as-sholihati, pada beberapa kebaikan. Iku fayuwafihim, maka akan menetapi sapa Allah pada mereka ujurahum, pada beberapa pahala mereka. Di sebaliknya, adapun orang-orang iman dan orang-orang yang mau beramal sholih, mau berbuat baik, maka Allah akan menetapi pahalanya. Dia akan diberi pahala, dimasukkan ke dalam surga. Itu hukum Allah. Wallahu, adapun Allah iku la yuhibbu, tidak senang siapa Allah. Tidak senang artinya menyiksa. Az-zalimina, pada orang-orang yang menganiaya. Dan Allah enggak senang, Allah akan menyiksa pada orang-orang yang zalim, orang-orang yang menganiaya. Mestinya didatangi Rasul, harusnya mau iman, mau mengikuti dakwanya Rasul, ajakannya Rasul. Lah kok enggak mau iman, menentang pada Rasul, berarti orang itu menganiaya. Nah, orang yang seperti itu tidak disenangi oleh Allah, akan disiksa oleh Allah. Zalika, adapun demikian itu cerita tentang Nabi Isa di atas. Iku natluhu, membacakan kami Allahu pada zalik, alaika, atas engkau Muhammad. Minal ayati, dari beberapa ayat. Wadzikril hakimi, dan peringatan yang menghukumi. Cerita tentang Nabi Isa di atas telah kami bacakan padamu Muhammad, dari ayat-ayat dan peringatan yang menghukumi. Sehingga meskipun Nabi tadinya nggak ngerti kejadiannya, akhirnya bisa bercerita karena dibacakan, diwahyukan oleh Allah. Inna matala Isa, sesungguhnya perumpamaan Isa, gambaran Isa, indallahi, di sisi Allah, menurut Allah, iku kama tali Adam, sebagaimana gambaran Nabi Adam. Dibagi Allah, gambaran Nabi Isa itu sebagaimana gambaran Nabi Adam. Allah menciptakan Nabi Isa itu sama dengan Allah menciptakan Nabi Adam. Khalaqahu, menciptakan siapa Allah? Pada Adam, min turabin, dari tanah. Tsumma qala, kemudian berfirman siapa Allah lahu, kepada tanah yang dibentuk seperti bentuknya Nabi Adam itu. Allah berfirman, kun, jadilah engkau. Fayakunu, maka menjadi sapa Adam. Dibagi Allah menciptakan Nabi Isa dengan menciptakan Nabi Adam itu sama. Di perumpamaan kejadian Nabi Isa bagi Allah itu seperti perumpamaan kejadiannya Nabi Adam.
Allah menciptakan Nabi Isa itu sama dengan Allah menciptakan Nabi Adam. Allah menciptakan Nabi Adam asalnya dari tanah. Lalu Allah berfirman kepada tanah itu, tanah jadilah. Maka Nabi Adam pun menjadi. Begitu pula saat Allah menciptakan Nabi Isa. Dari seorang ibu, Maryam, tanpa ada bapaknya, kemudian Allah meniupkan roh ke dalam dirinya Maryam. Setelah itu Allah berfirman kun, maka menjadilah Nabi Isa. Maksudnya kejadiannya Nabi Isa bagi Allah sama dengan kejadiannya Nabi Adam itu sama-sama dari kalimat kun. Allah menciptakan Nabi Adam asalnya dari tanah, kemudian Allah berfirman kun, lalu jadilah Nabi Adam. Begitu pula saat Allah menciptakan Nabi Isa dari seorang ibu yang tanpa ada suaminya, tanpa ada hubungan di antara seorang laki-laki dengan perempuan. Kemudian Allah berfirman, hei, jadilah Isa, maka Nabi Isa pun jadi. Meskipun prosesnya berbeda, tapi sama-sama dari firman Allah. Allah berfirman kun, maka kedua-duanya pun menjadi. Adapun urusan Nabi Isa, iku al-haqqu kebenaran. Mir rabbika dari Tuhan engkau Muhammad. Adapun perkara Nabi Isa, iku al-haqqu kebenaran, mir rabbika dari Tuhanmu Muhammad. Oleh karena itu, fala takun maka janganlah ada engkau Muhammad, iku minal mumtarina dari golongan orang-orang yang ragu-ragu. Di perkara Nabi Isa itu adalah barang hak dari Tuhanmu Muhammad. Maka kamu jangan menjadi golongannya orang yang ragu-ragu. Jadi perkara atau urusannya Nabi Isa itu di kebenaran dari Allah. Bahwa Nabi Isa sebagaimana Nabi Adam dengan kekuasaan Allah. Nabi Isa lahir tanpa bapak, Nabi Adam lahir tanpa bapak dan tanpa ibu. Itu adalah barang hak dari Allah. Itu termasuk kekuasaan Allah. Maka kamu Muhammad jangan menjadi golongan orang yang ragu-ragu. Faman maka barang siapa hajjaka yang membantah dia kepada engkau Muhammad. Fihi di dalam urusan hak, urusan Nabi Isa. Min ba'di ma ja'aka dari setelahnya datang apa ma kepadamu Muhammad. Min ba'di ma ja'aka dari setelahnya datang padamu Muhammad. Minal ilmi dari ilmu. Atau min ba'di ma dari setelahnya apa-apa ja'a yang datang apa maka padamu Muhammad. Bayani minal ilmi dari ilmu. Fakul maka berkatalah engkau Muhammad, ta'alau, kemarilah kamu sekalian. Ta'alau, kesinilah kamu sekalian, kemarilah kamu sekalian. Nad'u akan memanggil aku Nabi Muhammad, abna ana pada beberapa anak laki-lakiku. Wa abna akum dan pada beberapa anak laki-laki kamu sekalian. Wa nisa ana dan pada beberapa perempuanku. Atau anak perempuanku juga boleh. Wa nisa akum dan pada beberapa perempuan kamu sekalian. Wa anfusana dan pada diriku. Wa anfusakum dan pada diri kamu sekalian. Tsumma nabtahil kemudian berdoa kita. Tsumma nabtahil kemudian merendah diri kita. Artinya berdoa kita. Fana ja'al maka menjadikan kita
laknatallahi pada laknat Allah alal kadhibina berat atas orang-orang yang berdusta. Barang siapa yang membantah kepadamu Muhammad di dalam urusan kebenaran, urusan Isa. Setelah ilmu urusan Isa datang kepadamu, maka katakan, hai Muhammad, di barang siapa yang membantah padamu Muhammad tentang urusan Nabi Isa. Setelah ilmu tentang urusan Nabi Isa datang padamu, maka katakan, hai Muhammad, kemarilah kamu sekalian. Aku akan mengundang anak-anak laki-lakiku, juga anak-anak laki-lakimu. Saya akan mengundang perempuan-perempuanku, juga perempuan-perempuanmu. Saya juga akan mengundang diriku, juga diri kalian. Kemudian kita sama-sama berdoa, kita jadikan laknat Allah berat atas orang-orang yang berdusta. Mudah-mudahan orang-orang yang berdusta dilaknati oleh Allah. Di waktu Nabi Muhammad mengatakan ini, kemarilah kamu sekalian, kita undang anak-anak laki-lakiku, anak laki-lakimu, di perempuanku, perempuanmu, diriku, dirimu. Itu Nabi waktu itu sambil menggandeng Hasan, Husain, dan Fatimah. Ini sambil berkata seperti itu, Nabi Muhammad Rasulullah SAW sambil menggandeng Hasan, Husain, dan juga Fatimah. Di ayat ini ada ceritanya. Ada orang Nasrani Najran bertamu kepada Nabi, membicarakan tentang masalah agama. Sampai kemudian berdebat tentang urusan Nabi Isa. Jadi ada orang Nasrani Najran bertamu kepada Nabi, membahas bab masalah agama. Sampai akhirnya berdebat tentang urusan Nabi Isa. Nabi Muhammad diberi wahyu oleh Allah, bahwa bagi Allah menciptakan Nabi Isa itu sama dengan menciptakan Nabi Adam. Lalu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani Najran itu tidak percaya, tidak mengakui kepada Nabi Isa. Terus ini, di ayat ini turun, barang siapa yang membantah padamu Muhammad di dalam urusan Isa, setelah ilmu tentang urusan Isa datang padamu, maka katakan, kemarilah kamu semua. Aku undang anak-anakku, juga anak-anakmu. Perempuan-perempuanku, juga perempuan-perempuanmu. Diriku, juga dirimu. Lalu kita sama-sama berdoa pada Allah. Kita jadikan laknat Allah berat atas orang yang mendustakan, orang-orang yang dusta. Jadi mudah-mudahan orang yang dusta, orang-orang yang enggak percaya, dilaknati oleh Allah. Di tantangan ini disampaikan oleh Nabi kepada orang-orang Nasrani Najran. Ceritanya tadi itu. Jadi pada waktu itu ada beberapa orang pendeta Nasrani Najran datang bertamu pada Nabi, kemudian membahas bab agama, masalah agama sampai memperdebatkan masalah Isa. Jadi kemudian Nabi mendapat wahyu, inna matala Isa indallah kamathali Adam. Nah, mendengar itu para pendeta tersebut tidak percaya, tetap tidak mau mengakui bahwa Isa itu manusia biasa, bukan anak Allah, bukan Tuhan, juga bukan Thalithu Thalatha. Lalu Nabi menyampaikan tantangan ini kepada mereka. Kalau kamu tidak percaya bahwa Isa itu adalah utusan Allah, hamba Allah, bukan Tuhan, maka kami akan memanggil anak-anak kami, wanita-wanita kami, dan panggillah anak-anakmu, wanita-wanitamu. Kemudian kita sama-sama berdoa, semoga laknat Allah menimpa atas orang-orang yang
berdusta dalam masalah Isa ini. Nah, waktu Nabi berkata begitu itu sambil menggandeng Hasan, Husain, Fatimah, dan juga Ali. Nah, setelah tantangan ini disampaikan, ternyata orang-orang Nasrani, pendeta-pendeta Nasrani itu nggak berani. Jadi, kemudian mereka bersedia untuk membayar pajak kepada Nabi dan orang-orang iman. Berarti menjadi orang kafir dhimmi. Ya. Nah, jadi akhirnya orang-orang Nasrani itu setelah ditantang oleh Nabi ini, mereka nggak berani dan mereka bersedia untuk membayar pajak menjadi orang kafir dhimmi. Inna hadza, sesungguhnya ini cerita tentang Nabi Isa, lahuwa niscaya hadza iku al-qasasul haqq, cerita yang hak. Wa ma min ilahin, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallahu, kecuali Allah. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, lahwa niscaya Allah, wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, lahwa niscaya Allah, iku al-azizyu, maha perkasa, al-hakimu, lagi maha menghukumi. Sesungguhnya cerita di atas, cerita tentang Nabi Isa adalah cerita yang hak. Jadi cerita yang benar. Bukan cerita dusta, bukan cerita ngarang, tidak. Dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan sesungguhnya Allah itu maha perkasa, lagi maha menghukumi. Fa'in tawallau, maka jika berpaling mereka, berpaling dari iman, fa'innallaha, maka sesungguhnya Allah, iku alimun, maha tahu, bil mufsidina, pada orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi jika mereka, orang-orang ahli kitab, berpaling dari iman, maka ketahuilah sesungguhnya Allah itu maha tahu terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan. Berarti orang yang berpaling dari iman itu hukumnya termasuk mufsid, orang yang berbuat kerusakan. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ahlal kitabi, wahai orang-orang ahli kitab, ta'alau, kemarilah kamu sekalian, kesinilah kamu sekalian, ila kalimatin, pada kalimat sawain yang sama, bainana, di antara kami, di antara aku, wa bainakum, dan antara kamu sekalian. Rupanya kalimat itu alla na'budu, bahwa tidak boleh menyembah kita, Allah na'budu, bahwa tidak boleh menyembah kita, illallah, kecuali pada Allah. Wala nusyrika, dan tidak boleh mensekutukan kita, bihi, dengan Allah, syai'an, pada sesuatu. Wala yattakhidha, dan tidak boleh mengambil, tidak boleh menjadikan atau mengambil, sapa ba'duna, sebagian kita, ba'dhan, pada sebagian yang lain, arbaban, pada Tuhan, pada sesembahan, min dunillah, dari selain Allah. Muhammad, katakan Muhammad, orang-orang ahli kitab, kemarilah kalian pada kalimat yang sama di antara saya dan kamu sekalian. Di kalian semua kemari. Ya, yuk kita tetapi kalimat yang sama di antara saya dan kalian. Yaitu
bahwa kita tidak boleh beribadah, tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah. Kita nggak boleh mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Dan sebagian kita tidak boleh menjadikan, tidak boleh mengambil pada sesembahan dari selain Allah. Dan sebagian kita tidak boleh menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan, sebagai sesembahan selain Allah. Di ayat ini juga ada ceritanya masih seperti tadi itu. Fa in tawallau, maka jika berpaling mereka, diajak untuk ibadahnya pada Allah, enggak mensekutukan pada Allah, kok tidak mau. Faqulu, maka berkatalah kamu sekalian, Ishhadu, menyaksikanlah kamu sekalian orang-orang ahli kitab, bi anna, dengan sesungguhnya kami, Nabi dan umatnya, iku muslimuna, orang-orang yang Islam. Jika orang-orang ahli kitab itu diajak untuk ibadah kepada Allah kok menolak, mereka nggak mau ibadah pada Allah, nggak mau menetapi Islam, maka berkatalah kamu sekalian, orang-orang ahli kitab, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang Islam. Jadi kalau kamu sekalian nggak mau Islam, nggak apa-apa, tapi saksikan bahwa kami semua, Nabi dan umatnya adalah orang-orang yang Islam. Ya ahlal kitabi, wahai orang ahli kitab. Ahli kitab yang dimaksud di sini adalah orang-orang Nasrani. 5, karena apa tuh hajuna, membantah kamu sekalian, fi Ibrahim, di dalam urusan Nabi Ibrahim. Dimaksudnya, kenapa kamu kok mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu orang Nasrani? Mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu orang Yahudi. Padahal wa ma unjilat, dan tidak diturunkan berarti ahlul kitab ini orang Yahudi Nasrani semuanya, ya. Dia ahlul kitab, baik orang-orang ahli kitab Yahudi Nasrani. 5, karena apa tuh hajuna, membantah kamu sekalian, fi Ibrahim, dalam urusan Nabi Ibrahim. Padahal wa ma unjilat, dan tidak diturunkan apa at-Tauratu, kitab Taurat, wal Injilu, dan kitab Injil, illa, kecuali min ba'dihi, dari setelahnya Nabi Ibrahim. Afala ta'qilun, adakah maka tidak berangan-angan kamu sekalian? Orang ahli kitab, kenapa kamu semua membantah urusan Nabi Ibrahim? Yang orang Yahudi mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu Yahudi. Yang Nasrani mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu Nasrani. Padahal turunnya kitab Taurat dan Injil itu setelah Nabi Ibrahim. Kalau kamu ngaku pengikutnya Nabi Ibrahim itu wajar, kan ya? Karena Nabi Ibrahim hidupnya lebih dulu daripada kamu. Nah, ini kamu mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu Yahudi, Nabi Ibrahim itu Nasrani. Nah, ini yang nggak pas. Wong kitab Taurat Injil adanya Yahudi, adanya Nasrani itu timbulnya setelah Nabi Ibrahim. Jadi, kalau kamu mengatakan kamu pengikutnya Nabi Ibrahim, itu pantas. Nah, kalau Nabi Ibrahim kamu bilang Nabi Ibrahim itu pengikutnya Yahudi Nasrani, nah, ini kan nggak pas. Apa kamu nggak angen-angen itu? Nah, ini ada asbabun nuzulnya, dijelaskan an Ibnu Abbas radhiyallahu an qol,
ijtama'at Nasara Najran wa ahbaru Yahudi inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di dekat Nabi ada orang Nasrani Najran dan pendeta-pendeta Yahudi yang kumpul. Fatanaza'u indahu. Kemudian mereka berdebat di dekatnya Nabi. Faqalatil akbar. Di pendeta yang Yahudi ngomong, maka na Ibrahimu illa Yahudiyan. Dikata pendetanya orang Yahudi bahwa Nabi Ibrahim itu Yahudi. Wa qalat Nasara, maka na Ibrahimu illa Nasraniyan. Kata orang Nasrani bahwa Nabi Ibrahim itu juga Nasrani. Jadi saling mengklaim. Kata orang Yahudi, Nabi Ibrahim itu Yahudi. Kata orang Nasrani, Nabi Ibrahim itu orang Nasrani. Fa'anzalallah, ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim al-ayah. Lalu Allah menurunkan ayat ini. Ya orang ahli kitab, kenapa kalian saling berdebat tentang Ibrahim? Nah, yang Yahudi mengatakan bahwa Ibrahim itu Yahudi. Yang Nasrani mengatakan kalau Nabi Ibrahim itu Nasrani. Padahal kitab Taurat Injil adanya Yahudi, adanya Nasrani itu setelah Nabi Ibrahim. Jadi kalau kamu ngaku pengikutnya Nabi Ibrahim itu pantas. Lah ini enggak. Nah, malah Nabi Ibrahim yang diklaim pengikutnya Yahudi. Nabi Ibrahim yang diklaim pengikutnya Nasrani. Apa kalian tuh enggak angen-angen? Nah. Ha antum wahai kamu sekalian. Ya antum ingatlah kamu sekalian. Haulai mereka semua. Ya antum wahai kamu sekalian. Haulai kalian semuanya. Dia haulai mereka semuanya. Dia antum wahai kamu sekalian. Haulai mereka semuanya. Hajajatum membantah kamu sekalian. Saya ulangi. Ha antum wahai kamu sekalian. Haulai mereka semua. Hajajatum membantah kamu sekalian. Fima di dalam apa-apa lakum bagi kalian. Fima di dalam apa-apa lakum bagi kamu sekalian. Bi dengan ma apa ilmun ilmu. Falima maka karena apa tuh hajuna membantah kamu sekalian. Falima maka karena apa tuh hajuna membantah kamu sekalian. Fima di dalam apa-apa. Laisa tidak ada lakum bagi kamu sekalian. Laisa tidak ada lakum bagi kamu sekalian bi dengan ma apa ilmun ilmu. Kalian semuanya. Nah, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Kalian semua orang-orang ahli kitab. Kalau kamu orang-orang Yahudi mengaku pengikutnya Nabi Musa, itu wajar. Nah, kalau kamu orang-orang Nasrani mengaku pengikutnya Nabi Isa, itu wajar. Tapi kalau kamu mengaku bahwa Nabi Ibrahim itu adalah Yahudi, Nabi Ibrahim itu Nasrani, ini yang nggak wajar. Hei kalian semua orang-orang ahli kitab Yahudi Nasrani, kalian semua membantah terhadap apa-apa yang kalian punya ilmu. Jadi, kalau kamu bilang bahwa kamu pengikutnya Nabi Musa bagi orang Yahudi, itu wajar. Yang Nasrani ngaku jadi pengikutnya Nabi Isa, itu wajar. Tapi kenapa kamu membantah sesuatu yang kamu tidak punya ilmunya? Artinya, kalau kamu ngaku bahwa Nabi Ibrahim itu adalah Yahudi, Nabi Ibrahim itu Nasrani, nah ini nggak ada ilmunya itu. Nah, sebab Nabi Ibrahim
adanya lebih dulu daripada Yahudi Nasrani, lebih dulu daripada kamu. Nah, diha antum haula'i hajajatum fi malakum bi ilmun falimatu hajuna fi malaisa lakum bi ilmun. Wahai kamu sekalian orang-orang Alkitab, kalau kamu ngaku pengikutnya Nabi Musa yang Yahudi, kalau yang Nasrani ngaku pengikutnya Nabi Isa, itu ada ilmunya, itu wajar. Tapi kalau kamu mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu Yahudi, Nabi Ibrahim itu Nasrani, lah ini nggak ada ilmunya, itu yang nggak wajar. Wallahu adapun Allah, iku ya'lamu mengetahui siapa Allah. Wa antum sedangkan kamu sekalian, iku la ta'lamuna tidak mengetahui kamu sekalian. Allah Maha tahu, sementara kalian tidak tahu. Jadi kalau kamu ngaku begitu, dipantes saja. Kalau kamu nggak, karena kamu nggak tahu sehingga mengaku seperti itu. Tapi kan Allah Maha tahu. Di bawah Nabi Ibrahim itu adanya hidupnya jauh sebelum kamu, sebelum Yahudi Nasrani. Nah, kok kamu katakan Nabi Ibrahim itu pengikutnya Yahudi Nasrani, kan itu nggak ada dasar ilmunya, nggak ada dalilnya itu. Yang benar, maka tidak ada sapa Ibrahim, Nabi Ibrahim, iku Yahudiyan, Yahudi. Wala dan tidak Nasroniyan, Nasrani. Walakin dan akan tetapi karena ada sapa Ibrahim, walakin dan akan tetapi karena ada sapa Ibrahim, iku hanifan, condong, fanatik musliman, lagi orang yang Islam. Nabi Ibrahim itu bukanlah orang Yahudi, juga bukan orang Nasrani. Tapi Nabi Ibrahim itu orang yang Islam, orang Islam yang tunduk, yang fanatik, yang condong. Jadi tidak seperti pengakuannya orang Yahudi maupun orang Nasrani yang mengklaim kalau Nabi Ibrahim itu Yahudi atau Nasrani. Oleh Allah dibantah dengan ayat ini, bahwa Nabi Ibrahim itu bukan orang Yahudi, juga bukan orang Nasrani, tapi Nabi Ibrahim itu orang Islam yang hanifan, yang condong, yang fanatik. Wa makana dan tidak ada siapa Nabi Ibrahim iku minal musyrikina, dari golongan orang-orang yang musyrik. Dan Nabi Ibrahim itu bukan termasuk golongannya orang yang syirik, orang yang musyrik. Nabi Ibrahim itu orang Islam yang fanatik, yang hanif. Saya tambahkan keterangan untuk ayat 66 tadi. Jarak antara Nabi Ibrahim sampai Nabi Musa itu 1000 tahun. Menurut sebagian riwayat diterangkan bahwa jarak antara Nabi Ibrahim sampai Nabi Musa itu 1000 tahun. Ada yang mengatakan 565 tahun. Kemudian jarak antara Nabi Musa sampai Nabi Isa itu juga ada yang mengatakan 1000 tahun. Ada juga yang mengatakan 1920 tahun. Dimaksud saya, kalau kita lihat jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa, kemudian Nabi Musa dengan Nabi Isa begitu jauhnya, lalu orang Yahudi mengaku bahwa Nabi Ibrahim itu pengikutnya Yahudi. Yang Nasrani mengatakan Nabi Ibrahim itu pengikutnya Nasrani, kan sangat nggak mungkin itu. Antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa saja jaraknya sudah 1000 tahun. Nabi Musa sampai Nabi Isa 1000 tahun lagi, berarti 2000 tahun kemudian. Lah kok yang hidupnya belakangan mengklaim, mengaku bahwa Nabi Ibrahim itu pengikutnya Yahudi, pengikutnya Nasrani, kan sangat nggak mungkin itu. Nah, kalau mereka mengaku pengikutnya Nabi Ibrahim, pantas, karena Nabi Ibrahim hidupnya lebih dulu. Ini enggak, Nabi Ibrahim yang hidupnya lebih dulu, jauh lebih dulu, nah, dikatakan pengikutnya mereka.
Inna aulan nasi, sesungguhnya lebih berhaknya manusia, lebih utamanya manusia, bi Ibrahim, dengan Nabi Ibrahim, iku lalladzina, niscaya orang-orang, ittaba'uhu, yang mengikuti mereka, pada Nabi Ibrahim. Ya, artinya pengikut Nabi Ibrahim zaman Nabi Ibrahim dulu. Wa hadan nabiyyu, dan ini Nabi Muhammad. Walladzina, dan orang-orang, amanu, yang beriman mereka, umatnya Nabi Muhammad. Di manusia yang paling berhak mengaku sebagai golongannya Nabi Ibrahim adalah pengikut Nabi Ibrahim zaman Nabi Ibrahim dulu. Di inna aulan nasi bi Ibrahim, di manusia yang paling utama, yang paling berhak mengaku sebagai pengikutnya Nabi Ibrahim, dia adalah orang-orang yang mengikuti Nabi Ibrahim zaman Nabi Ibrahim dulu. Jadi pengikutnya Nabi Ibrahim zaman Nabi Ibrahim dulu. Kemudian Nabi Muhammad dan juga orang-orang iman umatnya Nabi Muhammad. Itu yang paling pantas untuk mengaku sebagai pengikutnya, sebagai umatnya Nabi Ibrahim. Bukan orang-orang Yahudi, juga bukan orang-orang Nasrani. Wallahu, adapun Allah iku waliyul mu'minin, kekasihnya orang-orang iman. Dan Allah pasti akan menolong terhadap orang-orang iman. Wadat, berharap, sopoto ifatun, segolongan, min ahlil kitab, dari orang-orang ahli kitab. Wadat, berharap, senang, sopoto ifatun, segolongan, min ahlil kitab, dari orang-orang ahli kitab, lau yudillunakum, jikalau menyesatkan mereka orang ahli kitab, kum, pada kamu sekalian orang iman. Segolongan orang ahli kitab itu senang apabila mereka berhasil mengajakmu tersesat orang iman. Nah, jadi segolongan dari orang-orang ahli kitab berharap, mereka senang kalau berhasil menyesatkan kepada kamu sekalian orang iman. Nah, mereka senang kalau kamu bisa dipengaruhi oleh mereka. Wa ma yudilluna, dan tidak menyesatkan mereka, illa, kecuali, anfusahum, pada diri mereka. Wa ma yash'uruna, dan tidak merasa mereka. Namun sebenarnya usahanya orang ahli kitab untuk menyesatkan pada orang iman itu hakikatnya justru malah menyesatkan dirinya sendiri. Namun mereka tidak merasa. Wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Jadi sebenarnya usaha orang-orang ahli kitab untuk menyesatkan pada Nabi dan umatnya dan orang iman itu, di hakikatnya justru malah menyesatkan dirinya sendiri. Tetapi mereka tidak tahu, tidak merasa. Ya ahlal kitab, wahai orang ahli kitab, lima, karena apa, takfuruna, mengkufuri kalian. Lima, karena apa, takfuruna, mengkufuri kalian. Bi ayatillah, pada beberapa ayat Allah. Wa antum, sedangkan kamu sekalian, iku tashhaduna, menyaksikan kamu sekalian. Orang ahli kitab, kenapa kamu sekalian mengkufuri ayat-ayat Allah? Padahal kamu menyaksikan, kamu ngerti bahwa itu ayat-ayatnya Allah. Tapi kenapa kalian kufuri, tidak kalian imani? Disebab orang-orang ahli kitab, di mereka tidak mempercayai ayat-ayatnya Allah. Sehingga oleh Allah, di mereka ditanya ini, di orang ahli kitab, kenapa kalian mengkufuri ayat-ayat Allah?
Kenapa kalian tidak mengimani ayat-ayat Allah? Padahal kalian tahu, kalian menyaksikan bahwa itu ayatnya Allah. Ya ahlal kitab, wahai orang ahli kitab, orang Yahudi Nasrani, lima karena apa talbisuna, mencampur kamu sekalian, al-haqqa pada barang hak, bil batili dengan barang batal. Wa taktumuna dan menyimpan kamu sekalian, menyembunyikan kamu sekalian, al-haqqa pada kebenaran. Maksudnya kebenaran ini adalah sifat-sifatnya Nabi Muhammad yang tertulis di dalam kitab mereka. Wa antum sedangkan kalian ikut ta'lamuna, mengetahui kamu sekalian. Orang ahli kitab, kenapa kalian mencampur barang hak dengan barang batal? Di antara kebenaran dengan kebatilan kalian campur itu kenapa? Dan kenapa kalian menyembunyikan kebenaran tentang sifat-sifat Nabi Muhammad yang sudah diterangkan di dalam kitab kalian? Padahal kalian kan ngerti. Wa antum ta'lamun. Kalian kan ngerti bahwa di dalam kitabmu juga disebutkan tentang sifat-sifatnya atau ciri-cirinya Nabi Muhammad. Tapi kok kamu sembunyikan, tidak kamu akui itu loh. Kenapa? Wa qala dan berkata sapa ifatun segolongan min ahlil kitabi dari orang-orang ahli kitab. Aminu berimanlah kamu sekalian. Ngomong pada temannya. Billadzi pada yang, maksudnya Al-Quran. Unjila diturunkan apalagi alalladzina amanu atas orang-orang iman. Alalladzina atas orang-orang amanu yang beriman mereka. Yang dimaksud alladzi unjila itu adalah Al-Quran. Wajahan nahari pada permulaannya siang, di pagi hari. Wakfuru dan mengkufurilah kalian pada Al-Quran akhirahu pada akhirnya siang, di sore hari. Tujuannya la'allahum agar mereka orang-orang iman, umatnya Nabi Muhammad, iku yarji'una kembali mereka. Sebagian orang ahli kitab berkata kepada temannya, kalian berimanlah kepada Al-Quran, berimanlah kalian kepada kitab yang diturunkan kepada orang iman, maksudnya Al-Quran, di waktu pagi hari. Diimanilah Al-Quran di waktu pagi hari. Dan kufurilah di sore hari. Dipercayailah Al-Quran di pagi hari. Tapi kalau sore, kufurilah. Supaya orang-orang iman, umatnya Muhammad itu kembali, dimurtad lagi. Ini dikatakan oleh orang-orang ahli kitab kepada temannya. Dijelaskan an Ibnu Abbas qalat ta'ifatun min alil kitabi. Ada sekelompok atau segolongan orang ahli kitab berkata kepada temannya, idza laqitum ashaba Muhammadin awalan nahar fa aminu wa idza kana akhirahu fa sallu salatakum la'allahum yaquluna haula'i alil kitab wa hum a'lamu minna. Ada segolongan dari orang ahli kitab ngomong pada temannya, ketika kalian ketemu dengan sahabat-sahabatnya Muhammad di pagi hari, maka imanlah.
Tapi kalau sore hari, di kalian supaya tetap sholat seperti biasanya. Nah, jangan ikuti sahabatnya Muhammad lagi, tapi sholatnya seperti sholatmu biasanya. Supaya sahabat-sahabatnya Muhammad itu ngomong bahwa orang ahli kitab itu lebih tahu tentang agama daripada kita. Nah, yang dimaksud la'allahum yarji'un itu supaya mereka kembali ikut kita lagi, kembali kufur lagi, mengikuti pada kita lagi. Ini dikatakan oleh sebagian orang ahli kitab pada temannya. Nah, jadi kalau pagi hari kalian imanlah pada Al-Quran yang diturunkan kepada orang-orang iman. Tapi kalau sore hari kufurilah, dikembalilah sholat seperti biasanya, supaya mereka kembali murtad lagi, kembali mengikuti kita lagi. Wala tu'minu, dan janganlah beriman kamu sekalian, janganlah percaya kamu sekalian orang Yahudi, illa kecuali liman pada orang tabi'ah yang mengikuti siapa man dinakum pada agama kamu sekalian. Dikata orang Yahudi, janganlah kalian orang-orang Yahudi mempercaya kecuali pada orang yang mau mengikuti agamamu. Nah, jadi janganlah kalian percaya atau membenarkan kecuali pada orang yang mau mengikuti agamamu. Jadi kalau sama-sama Yahudinya, sama-sama Tauratnya, ya silahkan dipercaya. Nah, kalau tidak sama-sama Yahudi, jangan dipercaya. Nah. Kul, katakanlah wahai Muhammad, innal huda, sesungguhnya petunjuk, iku hudallahi, petunjuknya Allah. Muhammad, kalau orang Yahudi berkata seperti itu pada temannya, janganlah kalian percaya, janganlah kalian mengikuti kecuali pada orang yang mengikuti agamamu. Kecuali sama-sama Yahudinya. Sebab kalau sama-sama Yahudinya berarti sama-sama dapat hidayah, katanya orang Yahudi. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya hidayah di agama Islam itu adalah petunjuk Allah. Bukan seperti yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi, bahwa Yahudi itu di petunjuk Allah. Tidak begitu. Tapi petunjuk Allah, agama Islam itu adalah petunjuk Allah. Ayyuta, maksudnya wala tu'minu ayyuta, dan janganlah kalian percaya ayyuta, bahwa diberi sopo ahadun, seseorang, mitlama, pada semisal apa-apa, utitum, yang diberi kamu sekalian ahli kitab, kamu sekalian orang-orang Yahudi. Atau janganlah kalian percaya, yuhajjukum, membantah mereka, yuhajjukum, membantah mereka orang-orang Islam, sahabat-sahabat Nabi, kum, pada kamu sekalian orang Yahudi, inda rabbikum, di sisi Tuhan kamu sekalian. Janganlah kalian percaya bahwa ada seseorang yang diberi oleh Allah sebagaimana yang diberikan pada kalian. Jadi kalau ada orang yang ngaku bahwa dia juga diberi oleh Allah yang sama dengan yang diberikan pada kamu, maka kamu jangan percaya. Jadi kalau ada orang yang ngaku diberi oleh Allah kitab seperti halnya dengan kamu, jangan dipercaya. Atau janganlah kalian percaya bahwa orang-orang Islam itu bisa mengalahkan hujahmu besok di hadapan Allah. Au yuhajjukum 'inda rabbikum. Atau kalian janganlah percaya
Di bahwa orang-orang Islam bisa mengalahkan hujahmu besok di hadapan Allah di hari kiamat. Atau janganlah kalian percaya bahwa orang-orang Islam itu bisa membantah kepadamu dengan dalil-dalil dari sisi Allah. Di auyuhajjukum 'inda rabbikum itu ada dua pengertian. Yang pertama, dan janganlah kalian percaya apabila orang-orang Islam itu bisa mengalahkan hujahmu, bisa mengalahkan kamu besok di hadapan Allah. Yang pertama. Yang kedua, atau janganlah kalian percaya bahwa orang Islam bisa membantah kepadamu dengan dalil dari sisi Allah. Jadi 'inda rabbikum itu yang pertama, besok di hari kiamat di hadapan Allah. Yang kedua 'inda rabbikum itu bahwa orang iman, orang sahabatnya Nabi itu bisa mengalahkan, bisa membantah pada kamu menggunakan hujah dari Allah, dalil dari Allah. Qul katakanlah wahai Muhammad, innal fadla sungguhnya keutamaan hidayah iku biadillah di tangan Allah. Yu'tihi memberi sapa Allahi pada fadl man pada orang yasha'u yang menghendaki sapa Allah. Muhammad, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya hidayah itu di tangan Allah. Yang bisa memberikan hidayah itu hanya Allah. Dan Allah akan memberikan hidayah pada orang-orang yang Allah kehendaki. Meskipun orang Yahudi tidak mengakui, jadi meskipun orang Yahudi tidak mengakui, kalau Allah memberikan hidayah ya, maka itu yang benar. Karena hidayah itu di tangan Allah, dan Allah memberikan hidayah pada orang yang Allah kehendaki. Tidak berdasarkan kemauannya orang Yahudi, tapi Allah memberikan hidayah itu pada orang-orang yang Allah kehendaki. Wallahu dan Allah, adapun Allah iku wasi'un maha luas rahmatnya, pemberiannya, alimun lagi maha mengetahui. Yakhtassu mengkhususkan sapa Allah bi rahmatihi pada rahmatnya Allah, bi rahmatihi pada rahmat Allah, man pada orang yasha'u yang menghendaki sapa Allah. Allah mengkhususkan rahmatnya, hidayahnya kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Ini artinya bahwa orang yang diberi hidayah oleh Allah, dijadikan orang iman, diberi hidayah itu betul-betul orang yang dipilih oleh Allah. Orang-orang tertentu, tidak semua orang. Wallahu adapun Allah iku dzul fadlil azimi, yang mempunyai keutamaan yang besar. Termasuk dalam hal memilih orang-orang yang diberi hidayah, diberi rahmatnya, ya Allah berkuasa. Wa min ahlil kitabi, dan sebagian dari orang ahli kitab. Wa min ahlil kitabi, dan sebagian dari orang ahli kitab. Man ada orang. In ta'manhu jika mempercaya engkau Muhammad pada orang. In ta'manhu jika mempercaya engkau Muhammad pada orang, bikin torin pada beberapa harta. Ya, artinya dihutangi dalam jumlah yang banyak. Yu'addi maka akan mendatangkan siapa man pada kintor. Yu'addi maka akan mendatangkan siapa man pada kintor ilaika pada engkau Muhammad. Sebagian dari orang ahli kitab itu ada orang yang ketika dia engkau percaya dengan banyak harta. Ya, artinya dihutangi, kamu hutangi dengan hutang yang banyak, maka dia akan membayar hutangnya itu kepada kamu Muhammad. Berarti orangnya bisa dipercaya. Nah,
Contohnya kalau zaman dulu adalah Abdullah bin Salam. Di Abdullah bin Salam pinjam kepada Nabi 1.200 uqiyah. Satu uqiyah itu 4 dinar emas atau 40 dirham perak. Kalau dikalikan 1.200 itu sudah banyak sekali itu ya. Di 4 kali 1.200. 4.800 dinar emas itu. Jadi meskipun hutang banyak, karena orangnya bisa dipercaya, tetap mau mengembalikan. Ada yang begitu itu. Namun wa minhum, dan sebagian dari mereka orang ahli kitab, man orang in ta'manhu, jika mempercaya engkau Muhammad pada man orang in ta'manhu, jika mempercaya engkau Muhammad pada orang bidinarin, dengan 1 dinar. Artinya dipinjami, diutangi sedikit saja. La yu'adi, maka tidak mendatangkan dia hi pada dinar. La yu'adihi, maka tidak mendatangkan dia, tidak membayar dia ibadah dinar ilaika, pada engkau Muhammad. Illa, kecuali madumta, selama menetapkan engkau Muhammad, selama menagih terus menerus engkau Muhammad, alaihi, atas orang, qaiman, dengan orang yang menetapi. Namun sebagian dari orang ahli kitab juga ada orang yang ketika engkau percaya dengan 1 dinar, engkau hutangi 1 dinar saja, dia nggak mau membayar, kecuali kalau kamu tagih terus menerus. Nah, kalau yang di depan tadi, meskipun hutangnya banyak, karena orangnya amanat, sehingga tanpa ditagih pun mau membayar. Tapi juga ada orang ahli kitab yang umpama diutangi sedikit saja, 1 dinar saja, maka dia nggak mau membayar, kecuali kalau ditagih dengan terus-menerus. Kalau zaman dulu, contohnya adalah Ka'ab bin Ashraf. Namanya Ka'ab bin Ashraf. Jadi dia hutang pada Nabi, nggak mau bayar. Ya. Jadi dia hutang pada Nabi, tapi nggak mau bayar. Sampai ditagih terus-menerus baru mau bayar. Dzalika, demikian itu, ada orang ahli kitab yang ketika dipercaya, dipinjami, diutangi sedikit saja nggak mau bayar, kecuali kalau ditagih terus-menerus, bi'annahum, sebab sesungguhnya mereka orang ahli kitab, iku qalu, berkata mereka, laisa, tidak ada, alaina, berat atas kami, laisa, tidak ada, alaina, berat atas kami orang-orang ahli kitab, fil ummiyina, di dalam orang-orang ummi, orang-orang Arab, orang-orang Quraisy, opo sabilun, jalan dosa. Adanya sebagian orang ahli kitab yang punya hutang padamu Muhammad, meskipun sedikit, dia nggak mau bayar kecuali ditagih terus-menerus, sebab mereka ngomong. Sebab mereka ngomong, mereka berkata bahwa kami hutang kepada orang iman nggak bayar itu tidak dosa. Laisa alaina fil ummiyina sabilun. Dia adanya sebagian dari orang ahli kitab, ada yang punya hutang pada kamu Muhammad, walaupun hanya sedikit, nggak mau bayar, sebab mereka itu punya prinsip, mereka itu ngomong
bahwa kami membohongi, kami hutang nggak bayar kepada orang iman itu tidak dosa. Nah, makanya mereka saat hutang nggak mau bayar kecuali tagih, karena sebelumnya sudah punya prinsip begitu. Pol-poli nggak dibayar nggak dosa. Nah, wa yaquluna, dan berkata mereka, 'alallahi, atas Allah, al-kadhiba, pada dusta. Wahum, dan mereka iku ya'lamuna, mengetahui mereka. Dan adanya sebagian orang ahli kitab, ada yang hutang padamu meskipun hanya sedikit gak mau bayar, disebab mereka berkata dusta atas Allah, padahal mereka tahu. Saya ulangi, dzalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil wa yaquluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun. Di adanya sebagian orang ahli kitab, ada yang ketika punya hutang padamu nggak mau bayar Muhammad, sebab mereka punya prinsip, mereka ngomong bahwa kami membohongi, kami hutang nggak bayar kepada orang iman itu tidak dosa. Dan mereka berkata bahwa membohongi orang iman nggak dosa itu, katanya itu dari Allah. Nah, diwayakuluna 'alallahil kadziba, dan mereka berkata bahwa adanya mereka mengatakan membohongi orang iman nggak dosa itu, katanya itu dari Allah. Nah, padahal mereka ngerti bahwa itu bukan dari Allah. Nah, diwayakuluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun, dan mereka berkata dusta atas Allah, artinya mereka mengatakan bahwa prinsip mereka hutang pada orang iman nggak bayar nggak dosa itu, katanya itu dari Allah. Nah, itu namanya dusta itu. Padahal mereka ngerti bahwa itu dusta. Mereka itu ngerti bahwa kalau itu bukan dari Allah. Bala, iya, iya dosa. Iya. Kok nggak dosa piye? Bala, iya, iya dosa. Man, barang siapa aufa menetapi dia, man barang siapa aufa menetapi dia bi'atihi, pada janjinya man, wattaqo, dan bertakwa dia, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, iku yuhibbu, senang siapa Allah, al-muttaqina, pada orang-orang yang bertakwa. Iya, ya dosa. Kok ngomong bahwa utang pada orang iman nggak bayar nggak apa-apa, itu loh, kata siapa? Dosa itu. Nah, barang siapa yang menetapi janjinya dan bertakwa, mau menetapi perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Nah, termasuk menetapi janji itu utang bayar, itu namanya menetapi janji. Nah, di barang siapa yang menetapi janjinya, termasuk ketika punya utang yang mau bayar, kemudian juga bertakwa kepada Allah, maka sesungguhnya Allah itu mencintai pada orang-orang yang bertakwa. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yashtaruna, yang menukarkan mereka, bi'ahdillah, pada janji Allah, wa aimanihim, dan beberapa sumpah mereka, ditukarkan tamanan dengan harga qalilan, yang sedikit, artinya dengan harta dunia. Iku ulaika, mereka itu, la khalaqa, tidak ada bagian lahum, bagi mereka, fil akhirati, di dalam akhirat. Wala yukallimuhum, dan tidak mengajak bicara kepada mereka, sapa Allah,
Wala yanzuru, dan tidak melihat sapa Allah ilaihim, kepada mereka, yaumal qiyamati, besok di hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan tidak mensucikan sapa Allah him, pada mereka, enggak diampuni dosanya. Walahum, dan bagi mereka, adzabun, siksaan, alimun, yang pedih. Walahum, dan bagi mereka, adzabun, siksaan, alimun, yang pedih. Sesungguhnya orang-orang yang menukarkan janjinya Allah dan sumpahnya dengan harta dunia, maka mereka itu di akhiratnya enggak dapat bagian surga. Mereka enggak akan diajak bicara oleh Allah. Dan besok di hari kiamat mereka juga tidak dilihat oleh Allah. Tidak diampuni dosanya. Bahkan mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih, yaitu masuk neraka. Nah, ini ayat ini ada asbabun nuzulnya. An Abi Wa'il an Abdillah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halafa ala yaminin wa fiha fajirun liyaqta'a biha ma lam ri'in muslimin laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Jadi Nabi bersabda, barang siapa bersumpah atas suatu sumpah yang menyimpang dengan tujuan untuk menghai hartanya orang lain yang Islam, maka dia bertemu dengan Allah di hari kiamat dalam keadaan dimurkai oleh Allah. Di barang siapa yang bersumpah dengan sumpah yang menyimpang dengan tujuan untuk menghai hartanya orang Islam. Nah, sebetulnya harta itu bukan miliknya, tapi supaya bisa dikuasai dia berani sumpah palsu. Maka besok di hari kiamat dia bertemu dengan Allah dalam keadaan dimurkai oleh Allah. Faqala al-Ash'ath ibnu Qais fiya wallahi kana dalik. Lalu Ash'ath bin Qais cerita bahwa ayat ini, apa yang disabdakan oleh Nabi itu, demi Allah tentang urusan saya. Karena baini wa baina rajulin minal yahud ardun fajahadani. Dikata Ash'ath, antara saya dengan laki-laki Yahudi ada permasalahan, perdebatan tentang tanah. Faqaddamtuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rajul Yahudi itu saya laporkan, saya ajak ke tempat Nabi. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaka bayyinatun. Begitu kami sampai di tempat Nabi, Nabi tanya pada saya, Ash'ath, kamu kok mengaku ini tanahmu? Apa kamu punya bukti? Punya bukti? Qultu la. Lalu saya katakan, wah, saya enggak punya buktinya, Nabi. Faqala lil Yahudi ikhlif. Kemudian Nabi bersabda pada orang Yahudi, sekarang berhubung Ash'ath enggak punya bukti bahwa dia pemilik tanah, maka silakan kamu sumpah. Qultu ya Rasulullah idzan yakhlifu fayat abu mali. Wah Nabi, kalau orang Yahudi disuruh sumpah, ya dia akan sumpah, setelah itu dia akan membawa pergi harta saya. Fa anjalallah innal ladina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqalahum al-ayah. Terus Allah menurunkan ayat ini. Sesungguhnya orang-orang yang menukarkan janjinya Allah dan sumpahnya dengan harta dunia, karena ingin menguasai hartanya orang lain sampai berani sumpah palsu, maka besok di akhirat orang itu nggak dapat bagian surga, nggak akan diajak bicara oleh Allah, nggak dilihat oleh Allah, nggak diampuni dosanya, bahkan dimasukkan ke dalam neraka. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah paling manfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.